yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Guru, Bapak Pegawai yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Bapak narasumber, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Sekolah. Adapun tertib acara kita pada hari ini sesuai dengan surat undangan yang telah kita terima, yaitu tertib acara diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Laewa pada hari Selasa 28 Mei 2024. Satu, kata pengantar oleh saya sendiri. Yang kedua, doa pembuka oleh Ibu Evi Tridayanti Naluku. Tiga, itu penyampaian materi oleh narasumber, dalam hal ini Bapak Antermani MPD, dan yang terakhir nanti kata penutup. Karena kita sudah selesai pada acara pertama, yaitu kata pengantar, kita masuk pada acara kedua, yaitu doa pembuka kepada Ibu Evi Tridayanti Naluku. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan yang luar biasa yang kami terima hingga hari ini. Tuhan telah memberikan kami kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu bertemu dan berkumpul di ruangan ini. Itu semua karena berkat Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, selalu baru bagi kami. Terima kasih itu semua Tuhan. Dan pada saat ini, bila kami yang akan melakukan kegiatan, kiranya Tuhan memberkati kami, mulai dari pembicara kami, bahkan pemimpin sekolah kami, bahkan seluruh kami Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus-Mu yang Tuhan yang selalu bersama dengan kami, sehingga pertemuan kami ini boleh berkelanjutan dan boleh menjadi berkat kami di masa yang akan datang untuk menjadi seorang pendiri yang baik. Tuhan pimpin kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu bersama dengan kami. Diamilah kami dengan kekuatan daripada Tuhan. Pimpinlah kami. Indah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Evi yang telah membantu kita dalam doa. Sekarang kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Bapak narasumber, dalam hal ini Bapak Antermani MPD. Dengan hormat kepada Bapak narasumber. Terima kasih kepada Bapak Ewangi Jentato yang sudah membawa kita di dalam acara diseminasi. Diseminasi itu adalah penyebarluasan gagasan atau ide yang sudah didapatkan, maksud saya, yang saya dapatkan selama pendidikan guru kontrak. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, sebelumnya waktu saya meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, beliau mengatakan kepada saya, iya Pak, bagus ini Pak, jadi nanti ketika ada ilmu yang baru yang Bapak dapatkan, harus Bapak bagikan kepada kita, kepada Bapak Ibu guru. Jadi ini adalah timing yang tepat menurut saya, karena saya juga harus membagikan ini kepada kita semua di sini, kepada Bapak Ibu guru. Jadi makanya hari Sabtu kemarin itu saya bertemu sama Pak Kepala Sekolah di kantor. Saya sampaikan, Pak, sesuai dengan yang Bapak sampaikan, bahwa apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak itu perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu guru lainnya, supaya kita semua satu visi dalam memajukan sekolah kita. Jadi beliau dengan respon yang sangat baik, ya bagus itu Pak. Jadi kapan Bapak rencana laksanakan? Kalau bisa Pak dalam minggu ini, karena minggu masuk awal ini kan sudah ujian. Iyalah Pak, jadi kapan? Bapak lah kapan ada waktu. Udah hari Selasa, tapi ternyata ada panggilan, kata beliau tadi ada rapat ke cabang dinas karena kepala dinas, kedatangan kepala dinas pendidikan dari Medan. Jadi kita harap
walaupun kita di sini tanpa kehadiran Bapak Kepala Sekolah tidak mengurangi rasa motivasi untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, saya ajak kita untuk berdiri dulu untuk refreshkan otot-otot dan otak yang sudah masuk dari jam pertama sampai jam ke-6 hari ini. Ayo Bapak Ibu kita ice breaking dulu sebentar. Semangat ya Bapak Ibu, jangan tegang kali. Kewe-kewe. Oke, mainkan Pak Derma. Mainkan.
Oke. Gak terasa lagi pas anginnya kan. Oke, Bapak Ibu, kita akan mempelajari hal-hal baru yang mungkin belum kita ketahui atau mungkin ada yang sudah mengetahui. Kalau kita aktif sebenarnya di PMM, ini ada, ini materinya sudah ada. Tapi dengan kesibukan kita mungkin masih banyak Bapak Ibu guru yang belum mengisi atau melihat PMM-nya. Jadi sekedar mengingatkan juga kepada kita Bapak Ibu bahwasanya setiap kita yang wajib itu mengisi di dalam PMM itu adalah Bapak Ibu guru ASN. Cuman katanya memang yang GTT itu tidak wajib, tetapi itu sangat mempengaruhi keadaan rapor sekolah kita. Jadi diharapkan seluruh Bapak Ibu guru itu mengisi kinerja di PMM, karena di situ langsung terlihat Bapak Ibu asesmen yang kita buat. Kan biasa kan gitu ya, kayak kita selaku operator yang kemarin kan biasa kan setiap ada ANBK, kemudian ada asesmen yang dinilai oleh Bapak Ibu guru. Nah itu yang kita nilai itu tertera langsung di PMM itu gitu. Jadi makanya rapor kita itu masih merah. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru semua, kalau ASN itu wajib, tapi yang GTT pun itu harus wajib sama harus. Apa bedanya kan gitu? Karena itu sangat mempengaruhi rapor sekolah kita. Makanya di PMM pun jadi kebetulan kemarin itu Pak Sekolah sibuk. Jadi saya tanya bagaimana dengan penilaian, karena penilaian kinerja itu harus dilakukan akhir Mei ini paling lambat. Jadi kata beliau ya udah minta aja akun. Jadi saya lihat kemarin di akun kepala sekolah itu akreditasi C. Terus masih banyak poin-poin indikator itu yang masih merah, seperti penerapan hari ini yaitu penerapan budaya positif, disiplin positif. Jadi ini adalah salah satu cara juga memperbaiki kualitas sekolah kita, kinerja kita, dan terutama rapor pendidikan kita supaya akreditasi kita juga bisa naik. Begitu ya Bapak Ibu. Nah kita lihat apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi inilah diseminasi. Berarti saya bagi aja ya di WA group. Kepada kita Bapak Ibu bahwasanya setiap kita yang wajib itu mengisi di dalam PMM itu adalah Bapak Ibu guru ASN. Cuman katanya memang yang GTT itu tidak wajib, tetapi itu sangat mempengaruhi keadaan rapor sekolah kita. Jadi diharapkan seluruh Bapak Ibu guru itu mengisi kinerja di PMM, karena di situ langsung terlihat Bapak Ibu asesmen yang kita buat. Kan biasa kan gitu ya, kayak kita selaku operator yang kemarin kan biasa kan setiap ada ANBK, kemudian ada asesmen yang dinilai oleh Bapak Ibu guru. Nah itu yang kita nilai itu tertera langsung di PMM itu gitu. Jadi makanya rapor kita itu masih merah. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru semua, kalau ASN itu wajib, tapi yang GTT pun itu harus wajib sama harus,
Apa bedanya kan gitu? Karena itu sangat mempengaruhi rapor sekolah kita. Makanya di PMM pun jadi kebetulan kemarin itu kepala sekolah sibuk. Jadi saya tanya bagaimana dengan penilaian, karena penilaian kinerja itu harus dilakukan akhir Mei ini paling lambat. Jadi kata beliau ya udah minta aja akun. Jadi saya lihat kemarin di akun kepala sekolah itu akreditasi C. Terus masih banyak poin-poin indikator itu yang masih merah. Seperti penerapan hari ini yaitu penerapan budaya positif, disiplin positif. Jadi ini adalah salah satu cara juga memperbaiki kualitas sekolah kita, kinerja kita, dan terutama rapor pendidikan kita supaya akreditasi kita juga bisa naik. Begitu ya Bapak Ibu. Nah kita lihat apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi inilah diseminasi. Ya. Tulis di kamar saya, tapi tetap saya tolak dan saya tidak mau kasih. Terus itu customer yang mau. Nah, itulah artinya kita apa yang paling berharga sama kita itu kita yang pegang kendali, benar ya? Artinya apapun itu yang paling berharga itu yang bagaimana cara orang lain membuat kayu atau jangan tidak akan pernah kita berikan. Itu artinya kita dapat mengontrol diri kita sendiri. Bapak Ibu, kita nggak bisa kontrol oleh orang lain. Jadi juga peserta didik kita. Anak-anak itu nggak bisa kita kontrol Bapak Ibu. Kita sendiri yang stres. Jadi bagaimana? Biarkan mereka mengontrol dirinya masing-masing dengan cara bebas seperti mereka. Jadi ya, terapkan budaya positif. Nah, jadi ini adalah kemudian mispersepsi tentang kontrol. Kalau di dalam kurikulum sebelumnya itu kita tahu yang namanya stimulus respon. Ada perlakuan, kemudian si anak merespon, gitu ya. Kita mengajar, kita harapkan si anak semangat, kita harapkan si anak mendengar, kita harapkan si anak melakukan tugas-tugas yang kita berikan. Nah, sekarang bukan begitu, Bu. Begitu. Tapi bagaimana dengan kejaran lagi yang kita berikan, tapi restitusi. Nah, ini sebagai apalagi sebagai wali kelas ini sangat penting kita ketahui. Ternyata begitu ya, begitu. Peraturan tetap ada, gitu. Dan peraturan pun ada. Nah, ini dia kelemahan sekolah kita juga. Kita nggak bisa salahkan 100% anak itu salah, datang terlambat. Nah, kenapa? Karena ini dia butuh di awal pembelajaran ada namanya asesmen diagnostik dan pemaparan peraturan sekolah, aturan-peraturan sekolah. Nah itu dia. Jadi di awal di asesmen, nah ini semoga nanti kita terapkan di tahun ajaran baru. Kelas 10 yang mau masuk nanti, sebelum kita mau terapkan itu, kita tempelkan dulu di sana. Klop, ini aturan peraturan. Gitu. Dan aturan peraturan yang kita buat pun itu bukan kita sendiri, bukan bapak ibu guru, tapi harus semua warga sekolah. Dan peraturannya pun, nah ini dia nanti ada namanya restitusi. Bahasanya itu bukan yang langsung mematikan si anak. Artinya jangan terlambat. Nah, itu kata perintah itu nggak boleh. Tetapi dengan kalimat ajakan kita ganti kalimat-kalimat positif. Misalkan
saya senang datang tepat waktu. Nah, gitu. Ini juga seperti apa ya? Kalau di dalam istri saya, Bu, nah ini sering dipakainya ilmu parenting. Gak boleh kata jangan katanya sama anak-anak. Tapi melihat tingkahnya itu, oh kan gitu kan, jangan kan gitu ya. Terus ternyata apa namanya realnya itu nggak sesuai dengan yang apa, yang kita materi yang kita harapkan kan gitu. Memang kita tahu materinya, tapi penerapannya ini susah karena kita sudah punya emosi tadi kan. Kita emosi setiap kita kan punya emosi masing-masing, punya tujuan masing-masing kan gitu. Nah, ya ternyata ini dia tadi. Sekarang kita mulai mengontrol itu dulu. Kita kontrol, kita perbaiki masing-masing, kita perbaiki. Ayo sama-sama. Nah, itu dia tadi, Bu. Kalau misalkan ada yang begitu, nah, itu tadi kita lihat dulu permasalahan awalnya apa. Apakah kita sudah tegas dengan peraturan tadi? Nah, oke, kalau kita sudah tampilkan di sana, ada peraturan dan itu sudah kita sosialisasikan bersama orang tua dan siswa saat pembelajaran dimulai sebelum. Nah, itu bisa kita perbaiki dan itu pun bukan kita hukum ya. Ingat, hukuman itu harus dihilangkan, tetapi penerapan adalah restitusi. Bagaimana restitusi ini? Oke, motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi selama ini Bapak Ibu, anak-anak itu pun datang tepat waktu, datang di jam pelajaran kita, karena sudah kita ancam, karena sudah kita bahas ya, kalau nggak kirim belum ini kan gitu. Hari itu, nggak usah ikut, nah itu kan. Motivasi yang muncul karena menghindari hukuman. Anak-anak itu ternyata hanya ingin menghindari hukuman yang diberikan. Gitu. Kemudian dapat ibadah penghargaan dari orang lain. Nah, kan yang duluan, yang benar semua. Nah, saya pun mau lakukan yang siap semua, yang benar semua, ikut UTS. Ternyata itu motivasi yang sama kepada anak-anak. Mereka hanya ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ternyata itu perbuatan atau motivasi yang salah. Disebutlah itu nanti motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Kalau nggak hukuman yang mau dia dapatkan, makanya dia mengerjakan tugas, dia ingin menghargai. Oke, pekerjakan ini biar dapat apa nilai 100, macam gitu. Nah, itu yang mau kita ubah paradigmanya kepada anak-anak, yaitu dengan cara mengubah motivasi mereka dengan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tetapnya mereka mengerjakan tugas, tetapi karena apa? Karena itu tinggal, bukan karena yang tadi, bukan karena ingin mendapatkan supaya nggak jadi ikut UTS, tetapi hanya ingin ini penting buat kita. Yang kita harapkan tadi dengan disiplin positif itu, si anak mengalami perubahan kesabaran dan memiliki motivasi. Inilah motivasi tadi Bapak yang berikut sebelumnya. Nah, kita kan mengatakan sebagai pendidik menciptakan anak itu disiplin diri dan menimbulkan nilai universal dan motivasi prinsip. Inilah motivasi yang ingin kita berikan kepada anak didik kita, bukan dengan ancaman, hukuman, atau dengan tetapi ingin menanamkan kepada mereka. Ya udah, kerjakan. Penting melakukan bagaimana kamu mau mengerjakan atau tidak, itu perbuatanmu salah. Nah, itu nanti restitusinya gitu. Iya Bu, saya kerjakan. Terus kapan saya bisa terima yang kamu kerjakan? Besok Bu. Kalau kamu kawan-kawanmu itu sudah ada batasnya, hari Rabu paling lama gitu. Terus iya Bu, saya berusaha. Pasti kan gitu jawabannya. Oke, ditunggu. Nah, iya, silakan Pak. Saat MPLS nanti, di situ nanti harus ada materi ini, penerapan keyakinan kelas.
Nanti kalau saya lupa minta tolong kepada Ibu Nazara yang menemani tidur Bapak supaya bisa mengingatkan untuk membuat keyakinan ini, keyakinan sekolah ini, ya, keyakinan supaya nggak repot kita, nggak capek kita lagi sampai 1 jam berdiri di lapangan menasihati. Udah ada masalah karena sudah ada keyakinan kelas ini, sampaikan kepada wali kelas atau guru BP. Lalu kalau belum bisa juga sampai 3 kali, udah sampaikan kepada wakasek kesiswaan, udah tanya dia kamu masih sekolah atau enggak, kan gitu. Nah, peraturan di sekolah itu kalau sudah sampai 5 kali, udah kan nggak boleh lagi kan gitu. Nah, ini terakhir sama mau bagaimana kan gitu. Kamu di sekolah atau enggak? Begini, ada alasannya. Oke, buat perjanjian. Nah itu bukan berarti sekolah kita nggak boleh peraturan ya. Ada yang namanya peraturan. Tetapi kita ubah dengan kata peraturan menjadi keyakinan sekolah. Gitu. Kemudian contoh keyakinan kelas. Nah ini yang kemarin saya buat keyakinan kelas 12 TKJ 1. Ada 4. On time. Kami hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, respect. Kami menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, toleran, bersikap jujur, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, tanggung jawab, responsibility, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau ada masalahnya itu cabut dia, berarti dia tidak bersikap jujur atau tidak menghargai, kan gitu. Yang kedua, sudah melanggar keyakinan. Yang ketiga, toleran. Nah, itu yang kita tanyakan. Terus kamu yakin? Enggak. Terus apa kamu? Terus bagaimana selanjutnya? Nah, itu kita tanya. Nah, untuk menangani, nah ini tadi dia yang ditanyakan Ibu relasi. Si anak tadi, nah itu nggak boleh langsung dihukum. Terus bagaimana? Sementara peraturan itu sudah dilanggar beberapa kali. Nah, kembali yang pertama, kita terapkan dulu keyakinan sekolah. Sudah kita terapkan keyakinan sekolah, dia masih melanggar. Nah inilah yang kita lakukan. Segitiga restitusi. Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Jadi makanya tadi keyakinan kelas itu sudah kita buat. Tapi masih dilanggarnya, kita selesaikan dengan metode segitiga restitusi supaya genaplah terjadilah disiplin positif di sekolah kita yang akan menjadi budaya yang positif. Nah, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam menyelesaikan permasalahan si anak tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita nggak boleh menyalahkan anak. Gitu. Datang dia, terus langsung kita bilang, apa kamu terlambat? Gitu. Kok kamu terlambat? Nah, tapi kita tanya dulu. Nah, ini dia menstabilkan identitas. Itu ada indikatornya 2. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jangan membuat dia merasa bersalah langsung. Jadi kita sentuh di hatinya, gitu kan? Nanti dia jujur sendiri. Terus dia akan berjanji sendiri, gitu, memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah ini tadi dia. Ada 5 kebutuhan si anak. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan apa yang diinginkannya gitu. Yang indikatornya itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, jadi jangan langsung kita marahkan si anak itu. Apa alasannya? Entah mungkin memang dia nggak bisa tidur jam sekian kan gitu, makanya dia selalu terlambat bangun. Nah, kita sampaikan sama dia terus rencanamu apa untuk mengubah itu kan gitu. Ya Pak, nanti saya akan buat supaya alarm atau pengingat saya harus tidur jam sekian, bangun jam sekian. Oke, gitu. Walaupun kalau mungkin dia pun nggak sampai pikiran ke sana, kita arahkan supaya itu keluar sendiri dari dalam dirinya, gitu. Kemudian indikator yang kedua, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang mana tahu dia kan belum sarapan, dia belum sarapan. Nah, makanya kita lihat dulu latarnya itu, latar belakang si anak bagaimana kan gitu. Entah dia pun harus menunggu sarapan ada sama dia. Nah,
Terus solusinya apa? Kan gitu. Berarti saya harus sebelumnya malamnya itu harus siapkan dulu kebutuhan untuk besok pagi. Oke, kan gitu. Kita lihatlah berikutnya apakah jalan terlambat atau belum, kan gitu. Kemudian ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini dia, kan kita sudah punya keyakinan. Ada keyakinan sekolah, itu tadi apa yang saya bilang. Kita buat dulu keyakinan sekolah itu apa. Jadi nanti saat PNS ada materi itu. Ini keyakinan sekolah. Oke, kita buat ya, anak-anak semua kita buat. Apa keyakinan yang harus kamu tepati di sekolah ini? Itu nanti acuan kita sama si anak. Nggak capek kita sampai 1 jam berdiri, lapor begini, nggak sadar-sadar dia Bu. Nggak sadar-sadar dia itu. Kita semua yang capek. Karena dari awal tuh kita tidak membuat keyakinan itu. Nah, kita nggak sama-sama menerapkan itu kan gitu. Nah, ayo kita buat sama-sama. Makanya si guru tuh udah dengan santai aja kan masuk ke kelas, udah mengajar, ada masalah, udah kembali ke keyakinan tadi. Nah, bagaimana? Tetap harus ada. Gitu. Ingat tadi nggak boleh membuat si anak langsung merasa bersalah, tetapi stabilkan dulu keadaan identitasnya. Kenapa? Apa? Kira-kira kenapa kamu dipanggil? Kan gitu. Saya terlambat Pak hari ini. Oke. Kira-kira beberapa kali kamu terlambat? Sudah ada 2 kali Pak, kedua kali. Karena kan kalau 3 kali kan bukan ke wali kelas lagi ya, langsung ke lokasi kan gitu. Makanya kita buat tadi keyakinan itu kan gitu, peraturan yang harus kita tanamkan gitu. Oke. Terus perbuatanmu itu baik atau salah? Salah Pak. Nah, salahnya di mana kok salah? Iya Pak, saya sudah terlambat, sudah melanggar keyakinan yang ada. Nah, berbuat salah itu wajar, namanya manusia, pasti pernah salah, gitu kan. Tapi sekali, 2 kali, sampai 3 kali salah, ya kita harus berpikir kembali ke keyakinan, kan gitu. Kalau sudah sering-sering dia Bu, sudah lebih dari 3 kali, nah kemauan kamu apa, kan gitu. Itu dia cerita, jadi begini, nah itu. Jadi nggak boleh menghukum, hindari, membuat merasa bersalah, menghindari. Gitu. Oke, nah ini dia contoh penerapan restitusi. Jadi saya terapkan ini kemarin. Ini contohnya, bisa diputar di handphone masing-masing. Bisa? Video. Ya. Mau itu. Hah? Nampak ya? Nampak ya? Bisa dibuka. Hah? Bisa diputar? Handphonenya Pak. Diputar. Nah, tunggu ya, saya bagikan linknya. Bisa lah. Bisa? Kalau diputar ke dia. Bisa. Mahal handphone. Iya. 1.500.000. Iya. Terserah Bu, bisa komputer. Ayo bisa Ya, kembar pula jangan murah-murah begini. Iya ya, murah-murah begini. C'è un po' metto di Oh iya, ada di dalam. Belum kami pencet tadi udah ada. Itu loh. Ada. Ada. Dari pencet di dalam. Begitu apa? Pencet. Kasih jepur di dalam. Tapi tidak. Kalau belum, itu saya bagikan link di GTK tentang sudah saya upload di YouTube. Contoh penerapan segitiga
3 restitusi anak bermasalah. Iya Pak, jangan ngomong. Jadi kamu seorang. 15 menit lagi ya Bapak Ibu, sabar ya. Ini udah pakai kok, ngetek terakhir. Contoh penerapan restitusi dengan segitiga restitusi tadi. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ini kita buat si anak itu jangan langsung dicas. Oh, udah terlambat berapa kali kan gitu. Harus kita buat dulu karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Lalu validasi kebutuhan. Jadi kita tanya si anak itu, nah, kira-kira itu perbuatan yang benar atau yang salah kan gitu. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti yang saya buat itu bersama si Walter dan si Berlin kemarin. Saya ambil mereka karena ini memang real gitu. Kayak si Berlin itu pernah nyontek saat pembelajaran gitu, ya, HP gitu. Ternyata dia nggak belajar, dia takut, rankingnya turun. Nah, dia ranking 1 tuh. Kalau ranking 1 pun kan kalau kita kan kalau udah sebelumnya pasti kita mikirkan, oh kau ranking 1 tapi kau nyontek kan gitu. Nah, itu udah membuat merasa bersalah si anak. Tapi kita panggil dia, terus kita tanya seperti yang saya buat itu, kamu apa? Kira-kira kenapa Bapak panggil gitu? Ya Pak, maaf saya sudah menyontek saat ulangan tadi pembelajaran matematika. Oke, menyontek itu nggak apa-apa ya. Perbuatan yang salah atau benar? Salah Pak. Oke, berbuat salah manusia pernah semua berbuat salah. Bapak pun pernah menyontek gitu. Wajar kan? Kita ingin yang terbaik sama kita gitu. Tapi itu perbuatan yang salah. Nah, sekarang bukan permasalahan benar atau salahnya itu, cuma kita ingin memperbaiki permasalahan yang sudah kita buat, gitu. Kira-kira setuju nggak kalau itu kita hindari? Setuju Pak? Nah, kalau setuju, kira-kira masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat ijabah? Nah, apa itu? Disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Berarti sudah melanggar keyakinan. Sudah Pak, saya melanggar tanggung jawab sama kejujuran. Oke, kalau gitu kamu mau nggak memperbaiki kesalahan hari ini? Pasti mau Pak. Gitu. Kalau mau, apa tindakan kamu? Nah, udah masuk ke naikkan keyakinan tadi kan? Apa tindakan kamu selanjutnya? Supaya tidak terjadi lagi permasalahan demikian. Saya akan belajar sebelumnya gitu. Saya akan membatasi diri dan membagi waktu antara belajar dan bermain. Oke, gitu. Kalau begitu, Bapak akan tetap mengontrol, melihat apakah kamu nanti tetap melakukannya atau tidak. Yang pasti karena kamu sudah belajar dari pengalaman dan kamu akan melakukannya sesuai dengan yang kamu buat dan gitu. Dia yang buat sendiri masalah, dia yang memperbaiki sendiri. Kita hanya butuh, kita hanya melihat perkembangan dia. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana dengan pertanyaan Ibu relasi tadi? Apakah sudah terjawab Bu? Iya terjawab ya. Jadi kita nggak repot lagi ya Bu. Kita buat keyakinan sebelum nanti ajaran baru atau pas ajaran baru pas MPLS kita buat kita apa namanya ini, kita print
kita print, kita tempelkan dengan model kanvas itu tadi yang saya buat seperti itu. Udah. Kemudian di kelas juga Bapak Ibu wali kelas membuat di dalam kelasnya masing-masing. Buat dalam kelas, udah setiap ada masalah udah sampaikan. Ini Ibu Evi kelas 12 TKJ 2. Nah, yang tidak memakai topi dan dasi saat upacara, diperbaiki sendiri. Kemudian Bapak Ibu guru juga saat pelajarannya ada yang menyontek atau ada yang main HP saat belajar. Padahal keyakinan sudah ada kan, sudah ada keyakinan global, sudah nggak disuruh pembelajaran pakai HP, tapi mereka kasih dengan HP-nya sendiri, dipanggil. Nah, itu lebih efektif. Kenapa harus dipanggil? Kenapa nggak langsung di situ? Karena itu biar lebih efektif. Ketika kita sudah tatap muka 4 mata sama si anak, itu pasti lebih menyentuh daripada langsung di situ kita marah-marahin. Kita sampaikan. Memang keyakinan yang mau kita sampaikan, cuma dia pasti ada merasa bersalah karena merasa kenapa harus di depan kawan-kawanku kan gitu. Karena kita kan begitu juga ya Bapak Ibu. Kita nggak mau ada masalah kita itu yang lain semua tahu kan gitu. Ya cukup kita sama pasangan kita yang memperbaikinya gitu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan ide, gagasan, pendapat, dipersilahkan kembali. Ayo Pak. Oke, kalau sudah tidak ada karena ini juga jam makan siang. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu. Ini untuk memajukan sekolah kita. Tetap semangat, tetap berkarya. Kita pasti mampu menerapkan disiplin positif di sekolah kita yang akan menjadi satu budaya. Nantinya kita nggak capek-capek lagi berkeluar-keluar memperbaiki masalah si anak. Demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Baik, demikian penyampaian materi oleh Bapak narasumber kita, Bapak Anta Manik MPD, dan apa yang telah disampaikan beliau pada materi hari ini tentang budaya positif dan terakhir tadi tentang keyakinan kelas tentang restitusi. Kami yakin dan percaya bahwa hal ini bisa kita terapkan di sekolah kita yang kita cintai di SMK Negeri 1 Ewa. Dan dengan demikian sudahlah rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga kita tetap berkat Tuhan. Amin.